Kami Haji Syarif Fasa beserta keluarga dan Bapak Ibu para tamu undangan lainnya. Dan tak lupa kita sampaikan selawat salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, yang insya Allah kita semua umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak-anak kami yang kami banggakan, yang pertama kami sahibul hajat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan meluangkan waktunya hadir memenuhi undangan kami. Adapun undangan yang kami maksud ini adalah kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pelantikan kami sebagai anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi, yang alhamdulillah telah dilaksanakan tanggal 1 Oktober tahun 2024 yang lalu. Adapun saat ini kami bertugas di Komisi 12. Komisi 12 itu membawahi bidang energi, membawahi Kementerian ISDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Investasi. Kemudian juga kami membawahi BPH Migas, kemudian SKK Migas, Badan Tenaga Nuklir, dan juga Badan Geospasial Republik Indonesia. Adapun permasalahan yang di Provinsi Jambi mungkin akan kami teruskan ke pemerintah pusat terkait dengan illegal mining, illegal drilling, maupun transportasi batubara yang belum selesai sampai dengan saat ini, termasuk juga karhutla dan lain sebagainya. Nah, ini juga tentunya tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu semua. Kami juga alhamdulillah bisa duduk di DPR RI karena tidak terlepas dari bantuan dan dukungan Bapak Ibu semua. Pada saat momen inilah kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua yang telah memilih kami, memperjuangkan kami bersama-sama sehingga kami bisa saat ini menjadi anggota DPR RI mewakili Provinsi Jambi. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak Fasa, kenapa Bapak tidak maju gubernur? Ya, setiap ketemu pasti nanya kenapa tidak maju gubernur. Perlu saya sampaikan bahwasanya untuk maju gubernur itu resiko yang harus saya ambil terlalu berat. Karena apa? Karena saya mesti mengundurkan diri menjadi anggota DPR RI. Bapak Ibu sudah berjuang untuk saya sehingga saya bisa duduk menjadi anggota DPR RI. Tiba-tiba saya akan mundur karena ingin mengejar menjadi gubernur. Jadi seolah-olah saya gila kekuasaan, ya. Belum selesai yang ini, ngambil yang ini lagi, yang belum tentu kita juga menang dan lain sebagainya. Jadi lebih baik saya fokus ke DPR RI dan bisa berbuat lebih banyak lagi secara nasional, khususnya untuk Provinsi Jambi. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun 2029, di tahun 2029 nanti apabila badan saya sehat, umur panjang, pikiran masih waras, ya, insya Allah saya masih ada keinginan untuk membangun Provinsi Jambi ini lewat jalur eksekutif. Ya. Kita lihat dan kami juga di DPR RI lagi berupaya untuk merevisi undang-undang ini. Jadi anggota DPR itu tidak harus mundur kalau mau mencalonkan bupati, wali kota, gubernur, dan lain sebagainya. Ya, seperti kemarin wali kota mencalonkan menjadi presiden, wakil presiden, tidak mundur. Ya. Nah, ini mungkin kami akan coba revisi undang-undangnya dengan teman-teman partai politik lain supaya nanti yang terpilih tidak harus mundur, hanya cuti saja. Nah, kalau ini sudah direvisi maka insya Allah saya akan maju di tahun 2029, insya Allah. Ya. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih
atas kedatangannya, dan kami juga mohon maaf apabila penyambutan kami, penempatan hidangan yang mungkin kurang memenuhi dan lain sebagainya. Perlu kami sampaikan juga bahwa penugasan di DPR RI ini memang sangat berbeda dengan atmosfer waktu menjadi wali kota, ya. Waktu menjadi wali kota itu waktu saya sangat sedikit sekali untuk keluarga, sangat sedikit sekali. Saya keluar sekitar jam 8 dari rumah, pulang nanti sekitar jam setengah 6 sore, ya. Kemudian setelah habis sholat isya sambung lagi kegiatan. Satu hari itu paling tidak saya minimal 10 kegiatan dalam satu hari menjadi wali kota. Dan kehidupan kami, kehidupan saya itu diatur oleh protokol. Jadi protokol sudah menyiapkan jadwal, jam sekian sampai jam sekian kegiatannya ini, jam sekian sampai jam sekian kegiatannya ini. Dan itu selalu dilakukan setiap hari. Dan saya tidur malam itu paling cepat jam 12 malam. Karena saya mesti memantau semua di grup Pemkot, pejabat-pejabat Pemkot, apakah semua anggota saya, pejabat saya sudah melapor belum. Kalau ada yang belum melapor, saya belum tidur. Jadi saya tidurnya itu paling cepat jam 12 malam waktu menjadi wali kota. Jam 4 saya sudah bangun ya, untuk sholat. Kemudian kadang-kala saya sambung jam setengah 6 saya tidur lagi sampai jam setengah 8 pagi. Sebelum saya berangkat kerja saya sholat duha dulu. Nah inilah yang saya lakukan selama 10 tahun Bapak Ibu. Sehingga saya pun tidak perhatian anak-anak saya sudah besar. Inilah dunianya sangat berbeda, ya. Nah pada saat saya masuk ke DPR RI ini memang sibuk. Sibuk kita adalah rapat, dari rapat pertama, rapat kedua, rapat ketiga. Baik itu rapat di luar komplek DPR maupun rapat di komplek DPR-nya. Tetapi suasananya lebih santai, suasananya lebih nyaman, ya. Dalam arti kata tidak harus dikejar-kejar target dan lain sebagainya. Nah mungkin hal inilah yang lebih banyak nanti saya untuk kembali ke dapil, untuk berbuat untuk dapil Provinsi Jambi ini. Tidak hanya kota Jambi tapi kabupaten kota seprovinsi Jambi. Contoh misalnya, kita banyak sekali penambangan emas peti. Saya punya niat, kita mau legalkan aja penambangan peti. Nah, jadi tidak ada korban TNI Polri lagi. Begitu pengamanan bentrok sama masyarakat, ada korban, akhirnya pejabat-pejabat TNI Polri kena pecat. Begitu juga illegal drilling, minyak-minyak dan lain sebagainya. Kenapa ini tidak dilegalkan saja, tapi diatur dengan aturan yang tidak melanggar aturan yang lebih tinggi lagi, ya. Kemudian permasalahan batu bara kita yang belum kunjung selesai. Pemerintah pusat selalu memberikan kuota tanpa melihat bagaimana mengangkut angkutan ini. Tiap tahun ditambah kuotanya. Pengusaha juga itu tidak mampu memenuhi kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat. Contoh, saat ini kuotanya ada sekitar 36 juta ton batu bara yang harus dikeluarkan dari Jambi ini. Tetapi pengusaha hanya mampu 17,5 juta saja. Setengahnya saja dia tidak mampu. Tetapi tiap tahun ditambah oleh Kementerian SDM. Nah inilah kami ingin menyampaikan Kementerian SDM bahwasanya, ya, kenapa harus ditambah? Kenapa tidak dikembalikan ke volume sesuai kemampuan saja? Sebelum pengusaha-pengusaha ini menyelesaikan jalan batu bara dahulu. Karena kita masih membuat jalan batu bara. Kalau tidak, pengusaha ini akan tetap menggunakan jalan umum yang mengakibatkan jalan kita hancur, kemudian juga korban di mana-mana. Inilah yang akan kami perjuangkan nanti ke pusat nantinya. Insya Allah nanti, ya, mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan sudah agak lebih tertib dan tambang-tambang di Provinsi Jambi ini lebih memberikan manfaat bagi masyarakat di Provinsi Jambi ini. Seperti misalnya batu bara kita ini cadangan depositnya ini nomor 4 se-Indonesia, ya. Nomor 4 se-Indonesia, cadangan deposit terbesar di Indonesia itu ada di Provinsi Jambi ini. Tetapi yang menikmatinya tidak banyak. Ini yang mungkin nanti kita upayakan bagaimana ini bisa memberikan kontribusi besar bagi Provinsi Jambi maupun kabupaten kota seprovinsi Jambi ini semua. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami muliakan,
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat menikmati. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendapatkan keberkahan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perpisahan setelah pertemuan ini perpisahan yang terpelihara. Demikian, dan saya juga mohon disampaikan salam kepada teman-teman keluarga yang mungkin belum sempat bergabung tetapi menitipkan salam kepada Bapak Ibu semua. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bapak Ipan Wirana. Dan berkenan Bapak untuk tetap berada di tempat, kami mengundang Ibu Hajah Yelena Fasya untuk acara kita lanjutkan dengan penyerahan santunan kepada anak-anak yatim